Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Kali ini kita akan melanjutkan cerita horor dari novel Rancet Kembang karya Simple Man. Cerita ini merupakan sequel dari novel Janur Ireng. Namun sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Tuliskan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Selamat mendengarkan. Della terkesiap, terbangun dari tidur dengan peluh keringat membasahi kening. Della baru saja melihat sesuatu yang tak dapat dipercaya. Saat itu, sebelum Della melihat ibu si Katri Atmojo menembak kepalanya sendiri, ia sempat bertemu dengan seorang wanita tak dikenal. Ia berbisik di telinga ibu tentang Kudro Atmojo. Untuk sepersekian detik, ibu melihat Della sebelum pelor panas ditembakkan ke dalam mulutnya. "Wes tangin, Dok," kata seseorang yang sedang duduk membelakangi Della. "Eyang," kata Della pelan, seraya menatap Mbah Karsa yang seperti tengah sibuk melakukan sesuatu. Tubuhnya tertutup oleh selembar kain berwarna putih, seperti apa yang Della sempat lihat sebelumnya. Della menatap dirinya sendiri. Rupanya, ia juga mengenakan pakaian yang sama seperti Mbah Karsa Atmojo. Selembar kain berwarna putih yang menutupi seluruh lekuk tubuhnya. Apa Mbah Karsa yang menanggalkan pakaian miliknya? "Eyang, ono opo iki? Opo sing asline terjadi? Opo sing eyang sembunyi no toko Della?" Mbah Karsa menghentikan aktivitasnya sejenak. Ia lalu menoleh, menatap Della yang tengah bersimpuh duduk di belakangnya. Gadis itu rupanya tak berubah sama sekali. Masih terlalu polos untuk mengerti segalanya. Mbah Karsa menatap wajah Della. Hal ini membuat beliau mengingat kembali saat-saat pertama kali Mbah Karsa melihat cucu kesayangannya terlahir di dunia ini. "Nduk," kata Mbah Karsa lembut, "sing jek tas mbok delok iku asline alasan kene opo ibumu mati. Gur bukan karena ibumu bunuh diri, tapi amerga ono sing garahi ibumu gak duwe pilihan." "Pilihan lain?" kata Della, seraya mengulangi apa yang baru saja Mbah Karsa katakan. "Kenapa? Kenapa, Eyang? Kenapa ibu tidak memiliki alasan?" Mbah Karsa hanya menanggapi Della dengan lekuk senyum sembari berbalik, lalu berkata, "Engko awakmu lak ngerti. Podo ambe eyang, sing wis gak duwe pilihan maneh." Mbah Karsa kembali melanjutkan aktivitas yang sebelumnya sempat terhenti. Tak ada keinginan dari Mbah Karsa untuk menjawab pertanyaan Della lagi. Sebaliknya, Della tidak mengerti sama sekali. Di dalam kepalanya, pertanyaan-pertanyaan baru bermunculan. Tetapi Mbah Karsa seperti tak mengajukan dirinya. Mbah Karsa lebih tertuju pada sesuatu yang ada di hadapannya. Ia sedang menumbuk sesuatu di dalam periuk tanah liat. Della yang merasa belum puas dengan jawaban Mbah Karsa kembali menanyakan hal itu. Namun lagi-lagi, wanita tua itu mengabaikan pertanyaan Della. Seakan-akan hanya ini yang bisa ia bagi kepada cucu tersayangnya. Di tengah kebingungan itu,
Tiba-tiba Mbah Karsa memandang ke arah dirinya. "Dok, wes wayahe," ujar wanita tua itu tiba-tiba. "Eyang wes suwe urip, njogo jeneng Atmojo ing keluarga iki. Saiki beban sing tak tanggung wes wayahe mbok tampa. Kabeh sing eyang duwe bakal dadi nggonmu." Mbah Karsa berbalik menunjuk periuk tanah liat yang ada di hadapannya. Della menatap periuk berwarna kecoklatan itu. Di dalamnya ada sesuatu yang menggumpal berwarna hitam pekat. Della terdiam sejenak. Ia membatin, apapun itu pastilah sesuatu yang mengerikan, karena menimbulkan aroma yang begitu menyengat. Tak hanya itu, benda itu sepertinya sudah lama ditumbuk dalam periuk tua, sampai teksturnya terlihat begitu halus dan berlendir. "Opo iku eyang?" "Sesuatu sing bakal ndadekno awakmu sebagai penerusku, Atmojo." Della tak mengerti maksud perkataan dari Mbah Karsa. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara langkah kaki mendekat. Della tertuju pada sosok siluet hitam yang berjalan mendekat, sebelum Della menyadari bahwa sosok itu adalah Mbah Tamin yang muncul dari seberang sebuah pintu ruang tepat di samping kolam. Ia berjalan mendekat ke tempat mereka berdua sedang duduk. Della Atmojo yang hanya mengenakan selembar kain berwarna putih untuk menutupi seluruh lekuk tubuhnya spontan bereaksi. Ia bergerak mundur sambil berteriak, menanyakan apa maksud kedatangan Mbah Tamin ke tempat ini. Namun, sorot mata Mbah Karsa tampak begitu tenang. Ia tak terganggu, meski keadaannya sama persis dengan Della. Mbah Karsa tak tampak malu sedikit pun. Seakan-akan dirinya sudah tahu lebih dulu bahwa Mbah Tamin akan datang ke tempat ini. Mbah Karsa memandang Della sebelum beralih ke tempat Mbah Tamin berdiri. Ia berujar kepada Della yang masih memandang ngeri lelaki tua itu. "Tamin akan membantu upacara ini, Nduk. Sebagai kuncen Atmojo sejak dahulu, ia sudah kuanggap sebagai anggota keluarga sendiri. Ia akan menggantikan diriku menjaga dirimu, membimbingmu agar kau tak pernah lupa bila di dalam tubuhmu mengalir darah murni seorang Atmojo, terah angkara yang berpuluh-puluh tahun menjaga Sedoso Padur, salah satu dari darah tertangguh sejak zaman kakek buyutku." "Menjaga? Apa maksud dari kata menjaga ini?" Della menatap Mbah Karsa dan Mbah Tamin secara bergantian, berharap salah satu dari mereka akan menjawab kebingungan ini. Namun belum juga Della mendapat jawaban, Mbah Tamin membungkuk tepat di hadapan Mbah Karsa. Ia berujar dengan nada suara yang begitu dingin, "Kulo sebagai abdi jenengan merasa terhormat mendapatkan tugas ini. Saya tidak akan pernah melupakan jenengan, serta janji darahku. Akan kujaga Della seperti saya menjaga jenengan. Bahkan bila harus, kuberikan nyawaku sebagai pertaruhan. Atmojo akan memenangkan pertempuran ini. Pewaris dari ranjat kembang getih Ratu Manunggal sebagai keturunan yang paling murni." Mbah Karsa mengangguk, senang dengan apa yang baru saja dirinya dengar. Sudut bibirnya sempat tersenyum, sebelum beralih memandang Della. Sorot matanya berubah. Kini, ia tak lagi berbicara sepatah kata pun kepada siapapun. "Eyang, ada apa sebenarnya ini? Apa maksud perkataannya? Kenapa dia harus menjagaku, Eyang? Kenapa tidak Eyang saja yang menjagaku?" Mbah Karsa tetap memilih diam. Ia menunduk sembari duduk di dalam posisi yang tenang. Sementara Mbah Tamin mengambil periuk tanah liat yang ada di hadapan Mbah Karsa. Lelaki tua itu kemudian membelai rambut panjang Mbah Karsa, sebelum memotongnya dengan sebilah belati yang ia sarungkan di belakang celananya.
Mbah Tamin memasukkan seikat rambut Mbah Karsa Atmojo ke dalam sebuah periuk yang ia ambil. Sembari menumbuk, ia mencampurkan seikat rambut dengan gumpalan berwarna hitam. Mbah Tamin lalu bersenandung dalam gumaman yang ganjil. Dari bibirnya, Mbah Tamin terlihat seperti sedang membaca sesuatu yang tidak bisa dengar dengan sempurna. Sayup-sayup suara dingin dengan hanya sepatah dua patah kata yang bisa Dela mengerti tentang Bonorogo lan Senggar Turih, kancanano sampai mati juraganmu sing anyar iki. Dela tiba-tiba merangkak mundur dengan sendirinya. Ia begitu ketakutan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Mbah Tamin. Tak hanya itu, Dela juga melihat hal yang sama pada diri Mbah Karsa. Ia tampak sedang melakukan ritual dengan membaca suatu mantra dari gerak bibirnya yang terus-menerus berkomat-kamit. Satu hal yang Dela sadari dari semua yang sudah dia lihat ialah raut wajah Mbah Karsa yang tampak begitu lelah. Kulitnya membuncah dengan rambut panjang yang berantakan, sedangkan garis wajahnya tampak seperti sedang menahan kesakitan yang luar biasa. Dela merasa gelisah. Firasatnya mengatakan bahwa apa yang sedang terjadi adalah sesuatu yang teramat buruk. Ia mencoba menghentikan dengan memohon kepada Mbah Tamin agar segera menghentikan ritual ini. Tetapi lelaki itu tak menggubris sedikit pun permintaan Dela. Sebelum Dela menyadari sesuatu, dari kelopak mata Mbah Karsa mengalir segaris darah berwarna merah tua. Cairan itu keluar mengalir dari pucuk mata hingga ke rahang. Tak hanya dari kelopak mata, hidung serta telinga Mbah Karsa juga mengeluarkan garis darah yang sama. Melihat hal itu, Dela berteriak, memaksa agar Mbah Tamin menghentikannya. Tetapi lelaki tua itu tak peduli dengan apa yang terjadi. Saat Dela bersiap berdiri menyerang Mbah Tamin, tiba-tiba Mbah Karsa menjerit, mengatakan bahwa lebih baik Dela diam saja di tempat duduk. Dela termangu. Ia tak mengerti kenapa Mbah Karsa mengatakan itu. Padahal niat Dela ingin menghentikan penderitaan ini. Mbah Tamin meletakkan kembali periuk yang berisikan gumpalan berwarna hitam dengan campuran rambut Mbah Karsa tepat di hadapannya. Tiba-tiba Mbah Karsa menggeleng-geleng, menyeringai lebar dengan wajah dipenuhi oleh darah. Tak lama kemudian, wanita itu memuntahkan cairan kental berwarna merah darah dari dalam mulutnya. Sementara Mbah Tamin kembali menumbuk serta mengaduk bagian dalam periuk. Mbah Karsa seperti orang kesetanan. Ia berteriak terus-menerus dengan suara murka. Tak beberapa lama kemudian, ia mencengkeram leher Mbah Tamin dengan darah yang terus-menerus keluar dari lubang-lubang di wajahnya. "Saiki kongkon cah iku nguntal iki, men." Mbah Tamin menoleh, menatap ke tempat Dela sedang mematung. Ia bisa melihat Mbah Karsa sedang menyeringai memandang dirinya dengan sorot wajah yang mengerikan. Sosok itu tak seperti Mbah Karsa yang Dela kenal. Sosok itu terlihat seperti iblis yang pernah ia lihat sebelumnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Dela merangkak mundur, berusaha menjauh dari Mbah Tamin yang berjalan menuju ke arahnya. "Non, ojo disio-sio opo sing wis Mbah Karsa pertaruhno," kata Mbah Tamin, seraya berjalan terus mendekati Dela Atmojo yang kini mulai terdesak di sudut-sudut ruangan. "Opo iki, Mbah? Opo maksud omonganmu? Iku ngono dudu eyang. Iku dudu eyang," bentak Dela Atmojo. Sosok Mbah Karsa masih memandang ke tempat Dela dari jauh. Ia lalu tertawa begitu keras setelah mendengar apa yang baru saja Dela katakan. Suaranya tampak berbeda 180 derajat dengan suara Mbah Karsa yang biasanya. Dilihat dari luar saja, ia sama sekali berbeda dengan sosok Mbah Karsa Atmojo yang sebenarnya.
Mbah Tamin terus mencoba membujuk Dela. "Non, Mbah mohon, untalen iki saiki non. Sakaken Mbah Karsa, dee gak bakal dicolno karo Ponorogo ambek Senggar Tore sing nang jero awake. Lek non Dela gak ngombe iki." Dela menatap Mbah Tamin. Ia tampak begitu terkejut. Apa? Jadi Mbah Karsa benar-benar dirasuki oleh makhluk itu? Mbah Tamin mengangguk. Mendengar hal itu, Dela sekarang mengerti. Sosok yang saat ini sedang melihat dirinya tak lain adalah iblis yang selama ini mendekam di dalam darah keluarga ini. "Bagaimana bila aku menolak, Mbah?" Mbah Karsa tertawa. Ia berteriak dengan nada suara mencemooh. "Cah bau kencur. Ra ngerti nek aku ra iso mbok usir. Aku wis keiket ambek getihmu, cah cilik. Turutono aku. Kowe ora msakno apa karo simbahmu sing saiki sing kesiksa?" Dela menatap Mbah Tamin, lalu bertanya, apakah yang baru saja dia katakan adalah hal yang benar? Mbah Tamin menatap sayu Dela sebelum mengangguk tak berdaya. "Non, ra ono pilihan maneh. Kowe kudu nuruti apa sing dijaluk karo Sendako. Iki permintaan Mbah Karsa dhewe, Non." Dela termangu. Ia tak punya pilihan lain untuk menyelamatkan Mbah Karsa. Apakah dia benar-benar harus melakukan hal ini? Dela tertuju menatap periuk tanah liat yang ada di tangan Mbah Tamin. Di dalamnya, gumpalan hitam pekat yang ia lihat sebelumnya sudah bercampur dengan genangan darah kental berwarna merah. Tak hanya itu, Dela juga melihat surai rambut yang ada di dalam periuk tanah liat bercampur menjadi satu. Dela merasa ragu. Di dalam dirinya, ia merasa enggan melakukannya. Kenapa juga dirinya harus melakukan hal ini? Namun, melihat kondisi Mbah Karsa yang semakin mengenaskan, membuat Dela merasa iba. Makhluk itu masih melihat dirinya dengan sorot menyeringai dari garis wajah Mbah Karsa Atmojo, membuat Dela akhirnya tak sanggup lagi untuk menolak. Diraihnya periuk dari tangan Mbah Tamin sebelum mencengkram isi dalam periuk dengan tangannya sendiri. Dela menelan bulat-bulat benda menjijikkan itu hingga masuk ke kerongkongannya. Dela mendelik, tak bisa membayangkan bagaimana rasanya. Ia ingin memuntahkan benda itu saat ini juga, tetapi Mbah Tamin menahan mulut Dela. Ia terus berkata bahwa Dela harus menelannya. Tanpa terasa, air mata keluar dari mata Dela. Rasa jijik serta ngeri memenuhi isi kepalanya. Namun, Mbah Tamin memaksa Dela terus menelan semua yang ada di dalam periuk. Gumpalan itu terasa seperti mimpi buruk. Di belakang Mbah Tamin, terdengar suara Mbah Karsa tertawa begitu keras, menertawakan dirinya. Sementara Dela harus berkutat dengan rasa mual yang tak dapat ia tahan lagi. Isi perut Dela sudah tak sanggup lagi menampung benda menjijikkan ini. Namun, tiba-tiba sesuatu terjadi sesaat sebelum Dela menelan habis isi di dalam periuk. Mbah Karsa tak lagi memandangnya dengan sorot wajah menyeringai. Sebaliknya, wanita tua itu memandang Dela dengan sorot mata tatapan sayu, seakan-akan ingin mengatakan banyak hal kepada Dela, bercerita tentang apa yang selama ini dirinya pendam. Mbah Karsa mengatakan, "Dela, cucu Eyang ingin Dela tahu kalau Eyang sangat mencintai Dela lebih dari siapapun. Setelah ini, Eyang akan pergi. Lakukan tugas yang saat ini tak bisa Eyang lakukan. Mbah Tamin akan memberitahu bagaimana Dela menyelesaikannya. Sebelumnya, Eyang meminta maaf sama Dela. Eyang percaya Dela bisa melakukan semuanya. Hiduplah terus. Hiduplah untuk darah Atmojo yang ada di dalam tubuhmu."
Tiba-tiba terlihat sesuatu merobek leher Mbah Karsa, memutar kepala wanita tua itu 180 derajat sebelum akhirnya menewaskan dirinya. Mbah Tamin termangu diam. Semua terjadi begitu cepat. Sementara Della mematung, terjebak di dalam pikirannya yang sedang berkelana jauh. Saat dirinya sadar apa yang baru saja terjadi, ia melihat Mbah Karsa Atmojo baru saja tewas di hadapannya oleh sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh logika. Di dalam kolam bawah tanah Piluleng itu, teriakan histeris Della Atmojo terdengar menggelegar sampai seluruh penjuru rumah kediaman pribadi milik Atmojo. Padusan Pituh. Gue inget, malam itu gue lagi mau tidur. Lampu kamar kan udah gue matiin. Kebetulan di luar hujan gede. Pas gue udah mau merem, tiba-tiba gue denger suara pintu kamar sebelah kayak dibuka. Gue penasaran dong, siapa nih malam-malam buka pintu kamar adek gue Lindu? Gue turun dari tempat tidur, terus jalan ke pintu kamar. Pas gue intip, ada nyokap. Mukanya kayak orang bingung. Gue buka pintu kamar. Nyokap langsung masuk ke kamar itu. Gue santai dong, karena tahu ternyata itu nyokap gue sendiri. Tapi pas gue udah mau balik ke tempat tidur, tiba-tiba Lindu teriak kenceng banget. Lu semua tahu apa yang terjadi? Semua orang yang duduk mengitari perempuan pencerita ini kompak menggeleng. Nyokap gue mau bunuh anaknya sendiri. Iya, anaknya yang masih 7 tahun. Terus gimana? Tanya salah seorang dari mereka yang mulai penasaran dengan cerita wanita itu. Gue lari, berusaha hentiin nyokap gue nyekik adik gue. Serius, waktu itu chaos banget pokoknya. Nyokap gue ini emang sakit banget. Padahal dulu dia orangnya gak seperti itu. Kata nenek gue nih, malam itu rumah gue kedatangan Dayo Rencang. Dayo Rencang? Apaan tuh? Kata lelaki dengan jambang di wajahnya. Ia memandang si wanita dengan wajah semakin penasaran. Wanita itu kemudian tersenyum. Gue gak tahu pasti maksudnya Dayo Rencong, tapi yang jelas itu dari bahasa Jawa kuno. Kata orang-orang yang sedikit tahu tentang hal ini, Dayo Rencang itu merujuk pada sebutan hantu anak-anak. Hantu anak-anak? Maksudnya gimana? Seorang perempuan kembali bertanya. Nyokap gue didatengin sama hantu anak-anak. Makhluk itu mengingatkan kalau Lindu itu anak titisan setan. Mereka datang ke rumah gue buat jemput si Lindu. Semua orang yang mendengar hal itu saling berpandangan satu sama lain. Wajah mereka tampak ngeri. Namun, si wanita tak menghentikan ceritanya. Ia kembali berkata, "Sekarang bayangin aja, gimana ekspresi seorang ibu yang ngatain darah dagingnya sendiri, nyebut anaknya anak setan." "Gue gak bisa bayangin sih," jawab salah seorang pendengar yang merasa mulai tidak nyaman dengan cerita ini. Yang jelas, gue cuman ingat satu hal malam itu. Kalau nenek gue sempat bilang sesuatu yang lain. Sesuatu yang benar-benar ganggu pikiran gue sampai sekarang. Wanita itu diam sejenak, memandang ke wajah semua orang sebelum menghela nafas panjang. Padusan Pituh. Karena selepas kejadian itu, nyokap gue dipasung. Dipasung? Serius loh? Beberapa orang melayangkan pertanyaan, tak percaya dengan apa yang wanita itu ceritakan. Namun, si wanita tetap memandang tenang sebelum melanjutkan ceritanya. "Gue serius, setelah dipasung, keesokan harinya nyokap gue ditemukan tewas. Beliau meninggal karena menggigit lidahnya sendiri." "Anjing, yang bener loh," tanya seseorang yang menatap wanita itu dengan sorot wajah kaget. Wanita itu mengangguk kembali. Tapi cerita ini belum selesai.
Di akhir riwayat sebelum nyokap gue mengakhiri hidupnya, dia sempat nulis sesuatu di dinding, pakai darah dari lidahnya sendiri yang putus. Sebuah nama yang ditulis dengan aksara Jawa kuno. Codro Benggolo dan Anggodo kudu nerimo rogot nyowo. Rogot nyowo? Apaan sih? Protes seorang lelaki. Ia sama sekali tidak mengerti dengan kiasan-kiasan bahasa Jawa yang baru ia dengar ini. Gue yang orang Jawa kok malah baru dengar kalimat-kalimat ini. Tiba-tiba dari arah belakang, seorang pemuda berusia 20 tahunan melintas berjalan melewati mereka, sembari melemparkan berkas ke atas meja. Ia melirik ke arah kerumunan orang. Senyum di bibirnya terangkat seraya berkata kepada mereka, "Bubar, bubar. Kalian ini mau aja dengerin cerita dongeng kayak gini. Ibu mateni anake lah. Ibu are bunuh diri lah. Pancen ranggenah kowe, Mir. Mira, nggak apik loh ngarang cerita gawe keluarga dewe dadi lakone." Semua orang yang ada di sana tertawa sebelum membubarkan diri kembali ke tempat duduknya masing-masing. Semua orang yang ada di sana tertawa sebelum membubarkan diri kembali ke tempat duduknya masing-masing. Wanita itu memandang sengit ke arah si pemuda sebelum melemparkan segenggam kertas yang dicengkram oleh tangannya sendiri ke tempat si pemuda sedang berdiri. Mira Anantasiva. Siapa yang tidak mengenal nama tersebut? Salah satu perempuan yang selalu menjadi buah bibir di kantor redaksi jurnalisme terkemuka di negeri ini, yang tak hanya dikenal karena keuletannya dalam mencari berita serta menemukan sumber yang sukar didapat. Mira juga menjadi salah satu buah kebanggaan teman-teman kantornya karena cerita-cerita horor yang sering ia bawakan untuk menghibur teman jurnalis di sela-sela briefing sebelum pekerjaan mereka dimulai. Meski semua orang sebenarnya sudah tahu, bila terkadang cerita-cerita yang dibawakan oleh Mira sudah disusupi oleh sekelumit hayalan serta fantasi yang berlebihan. Tetapi tetap saja, Mira adalah bagian dari salah satu rekan yang paling disenangi di dalam kantor ini. Nggak semua cerita gue karangan. Ada yang asli. Kalau gue kasih tahu yang mana cerita yang asli sama lo, gue pastiin lo bakalan lupa cara kencing di kamar mandi. Sahut Mira, memandang ke arah lelaki itu yang sedang berdiri sembari membuka beberapa berkas di tangannya. Pemuda itu tersenyum. Sesaat sebelum si pemuda itu pergi, ia mendekati Mira sembari bertanya, "Nama terakhir yang ada di ceritamu tadi apa? Rogot nyowo ya? Kayaknya aku pernah dengar kalimat itu. Tapi di mana ya? Kalimat itu ngarang juga, Mir." Mira hanya diam. Pemuda itu menghela nafas panjang, tahu bila Mira sedang marah dengan dirinya. Tiba-tiba dari seberang meja, seorang wanita dengan rambut pendek berpakaian kasual berteriak kepada Mira yang masih memandang sengit ke arah si pemuda. "Mir, gue minta file kasus orang yang bunuh diri itu ya. Kirim ke email, sekarang ya." "Iya mbak," teriak Mira, yang kemudian beralih ke komputer di meja. Pemuda itu masih berdiri di belakang Mira, memandang gadis itu dengan sorot mata yang membuat Mira merasa tidak nyaman. "Apaan sih Riko? Lu kagak ada kerjaan lain apa? Pergi sana." Riko tersenyum sembari berujar kepada Mira, Iya, sebentar lagi aku ada rapat kok. Gak usah ngomong pakai gua lu deh Mir, gak cocok. Kamu kan orang Jawa. Pakai aku aja. Dulu pertama kali kesini malah pakai saya kamu." Mira menatap Riko, menjawab iya seadanya agar pemuda itu segera pergi dari sini. Namun Riko tak kunjung pergi. Malah di sela waktu senggang tersebut, Riko tiba-tiba tertuju pada sebuah jurnal yang tergeletak di atas meja, tepat di samping Mira yang sedang menatap layar komputer. Tanpa sepengetahuan Mira, Riko meraih jurnal itu, membuka lembar demi lembar yang ada di dalamnya. Di sana,
Riko banyak menemukan sobekan dari kertas koran-koran tua yang ditempel layaknya tugas clipping anak SMA. Untuk apa Mira menyimpan potongan berita-berita tua ini? Semua berita yang ada di dalam jurnal ditulis sekitar tahun 90-an sampai awal 2000-an. Riko kembali membuka lembar jurnal, sampai terhenti pada salah satu halaman dengan headline, "Golongan orang-orang kaya raya ditemukan tewas secara misterius." Tak hanya itu, pada lembaran lain ditulis, "Pembantaian satu keluarga. Apakah akibat dari santet kuno?" Riko semakin tertarik dengan jurnal milik Mira. Tanpa sadar, ia terus membuka semakin jauh. Banyak simbol aneh beserta gambar-gambar yang dicoret-coret menggunakan pena secara acak. Riko terhenti pada siluet coretan kasar yang membentuk aksara Jawa kuno bertuliskan Janur Ireng. Riko terdiam sejenak. Pikirannya menerawang jauh. Ia seperti pernah mendengar kalimat-kalimat ini. Tapi siapa? Kapan? Bagaimana dirinya bisa merasa familiar dengan hal-hal seperti ini? Sejenak, Riko mencoba memikirkan semua ini. Namun ingatan di kepalanya masih terasa kabur. Ia lupa kapan mendengar semua kalimat-kalimat ini. Riko kembali membaca coretan-coretan di jurnal tersebut. Kemudian ia tersentak saat menemukan Mira sedang melihat dirinya dengan sorot mata sengit. "Ah, Sukon," kata Mira, seraya merebut buku jurnal dari tangan Riko. "Minggat!" Riko tertawa sebelum melangkah pergi meninggalkan Mira. Di balik tawa saat meninggalkan Mira, Riko sedang menerawang jauh, mencoba mengingat-ingat kembali detail peristiwa-peristiwa ini. Apa yang sebenarnya sedang Mira cari? Apapun itu, Riko merasakan firasat yang teramat buruk tentang hal ini. Jam makan siang baru saja tiba. Mira mendapatkan panggilan dari Stella, atasan Mira. Stella sedang menunggunya di dalam kantor bersama seseorang yang ia kenal, Riko. Mira mengetuk pintu, menatap dua orang yang paling dia kenal di kantor ini sedang memandang ke arah dirinya dengan sorot mata yang aneh. "Mir, lu duduk dulu deh," kata Stella. "Riko cerita, katanya lu masih aja nyelidikin tentang kasus mitos itu ya?" Mira terdiam sejenak. Ia sempat melirik ke tempat Riko sedang duduk. Namun Riko membuang muka ketika Mira melihat dirinya. Dengan tatapan tak bersahabat, Mira hanya bisa bergumam lirih. Bisa-bisanya bocah itu ngadu lagi ke Mbak Stella. Cuma karena sempat ngintip jurnal pribadi gue. "Janur Ireng maksudnya, Mbak," jawab Mira, polos. "Yap, Janur Ireng." Stella berkacak pinggang, seraya mendekati Mira yang sedang menunduk diam. "Gue gak tahu kenapa lo bener-bener terobsesi dengan kasus ini. Gue yang udah lama nyebur di dalam dunia media aja gak pernah tuh sekalipun denger tentang kasus yang lo selidikin ini, Mir," sahut Stella. Ia menatap mata Mira dalam-dalam. "Ini bukan gara-gara mayat tanpa kepala yang ada di ladang tebu, kan?" Mira termangu sejenak. Gejolak ingatan setiap detil ganjil yang ia alami saat semua bermula. Berawal dari satu titik ketika Mira mulai menyelidiki sebuah kasus tentang mayat tanpa kepala. Di sana, Mira melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kasus yang ia sedang selidiki ini terasa janggal. Sampai saat ini kasus itu terhenti oleh alasan yang membuat Mira bertanya-tanya. Polisi menutup kasus ini tanpa memberi alasan jelas. Hal ini membuat Mira merasa yakin kasus mayat tanpa kepala ini akan membawanya ke dalam sebuah pusaran yang lebih besar. Gejolak rahasia dari sesuatu yang akan menghubungkan dirinya dengan masa lalu. Intuisi yang Mira miliki tak pernah salah sejak dulu. Mira menggeleng, berkata kepada Stella bahwa semua ini tak ada sangkut pautnya dengan penemuan kasus mayat tanpa kepala. Ia hanya penasaran bagaimana berita tua yang dulu begitu panas
bisa tiba-tiba lenyap begitu saja. Stella mengangguk, mencoba mengerti. Meski dirinya tidak yakin Mira akan mendengarkan apa yang tadi dia katakan. Stella meminta semua pergi. Rico yang pertama melangkah meninggalkan ruangan, diikuti oleh Mira. Namun Stella tiba-tiba menarik tangan Mira, menghentikan gadis itu sesaat sebelum melangkah keluar dari ruangan. Stella memberi segelas air putih kepada Mira, kemudian menatap ke kaca kantor, tempat Stella bisa memandang lurus ke arah meja-meja staf. Gue gak tahu harus mulai dari mana, tapi sebenarnya gue sedikit berbohong tentang apa yang gue bilang tadi sama lu, Mir. Stella meneguk air yang ada di gelas sebelum kembali berkata, dulu ada 3 jurnalis yang pernah terlibat kasus yang sedang lu cari saat ini. Tapi seiring berjalannya waktu, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi kepada mereka. Stella menghela napas panjang sebelum berbalik memandang ke tempat Mira sedang berdiri dengan sorot mata yang tajam. 1 orang tewas mengenaskan, 1 lagi jadi gila dan tidak pernah bisa disembuhkan. Dan yang terakhir, hidup kaya raya sampai saat ini. Terus, yang kaya di mana sekarang? Gue cuma tahu sampai situ, Mir. Kabar ini dulu menyebar dari mulut ke mulut antar jurnalis senior, semacam kabar burung biasa. Tapi intinya gue cuma mau bilang sama lu kalau kasus ini sangat janggal. Gue gak mau aja hal buruk terjadi sama lu. Mira terdiam sejenak. Sejujurnya, ia belum merasa puas dengan jawaban Stella. Seakan-akan Stella sedang menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Ia lalu meletakkan segelas air yang ada di tangan sebelum melangkah pergi meninggalkan ruangan. Kini, hanya Mira seorang diri yang masih termenung diam di dalam ruangan. Jauh di dalam kepalanya kini, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan baru yang menunggu untuk dijawab satu persatu. Apa sebenarnya yang terjadi pada kasus ini?